Ketika gadis cantik itu mencicipi satu tusuk sate dari pemuda miskin di pinggir jalan, seluruh hidupnya berubah. Hatinya luluh. Lidahnya tak percaya. Tapi siapa sangka, laki-laki yang ia hina justru menyimpan rahasia terbesar dari masa lalunya dan masa depannya. Akankah cinta menyatukan, atau justru menghancurkan? Like video ini jika kamu ingin kisah cinta ini menjadi kenyataan dan semoga kamu dipertemukan dengan jodoh terbaik yang membawa kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah memberkahi jalanmu dan membuka pintu jodoh yang tak terduga. Langit sore Jakarta berwarna jingga keemasan, menumpahkan cahaya hangat ke jendela hitam mobil mewah yang melaju pelan di kawasan Menteng. Di dalamnya, duduk seorang gadis muda berusia 27 tahun, mengenakan blazer putih dan rok ketat hitam elegan. Wajahnya nyaris sempurna, bibir merah matte, riasan tipis tapi mahal, dan aroma parfum luar negeri yang memenuhi kabin. Dialah Zahra Az-Zahra, CEO termuda dari perusahaan kosmetik ternama di Asia Tenggara, dan dikenal sebagai pribadi dingin, arogan, dan tak tersentuh. Cepat sedikit, Arman. Aku ada dinner meeting jam 7. Ucap Zahra ketus pada supirnya. Saya paham, Bu. Tapi ban bocor. Kita harus berhenti sebentar. Jawab Arman sambil mengarahkan mobil ke bahu jalan. Zahra menghela napas panjang. Cepatlah. Aku tidak sudi menghirup udara jalanan lebih lama dari 10 menit. Mobil berhenti tak jauh dari sebuah warung sate kaki lima yang dikelilingi asap tipis. Aroma daging bakar menyelinap lewat jendela yang terbuka sedikit. Zahra mencium sesuatu yang asing, bau yang biasanya ia anggap murahan. Tapi entah mengapa sore itu, perutnya bergemuruh. Ia belum makan sejak pagi. Matanya melirik ke warung kecil itu. Sederhana. Cek. Ada tikar plastik dan kursi kayu reot. Tapi satu hal mencuri perhatian Zahra, pria penjual sate itu. Dia tampak sekitar 30-an. Wajah bersih. Rambut hitam disisir rapi meski pakaiannya lusuh. Tangannya cekatan membolak-balik tusuk sate di atas arang menyala. Tapi tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran pedagang pinggir jalan. Dan entah kenapa, Zahra merasa ada yang aneh. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan langkah ragu, Zahra membuka pintu mobil. Bu Zahra, jangan keluar. Ini bukan tempat. Zahra mengangkat tangannya menghentikan ucapan Arman. Aku ingin tahu kenapa aroma murahan ini bisa mengganggu hidungku yang terbiasa wangi Prancis. Ia melangkah ke warung itu. Beberapa orang di sekitar terdiam. Sebagian mengenal wajahnya dari TV dan media sosial. Tapi Fahri, pria penjual sate itu, tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya tersenyum kecil. Mau pesan, Nona? Tanyanya sopan. Zahra mendengus. Satu tusuk saja. Aku ingin tahu apa yang membuat orang miskin antri demi ini. Fahri menunduk sebentar, lalu menghidangkannya di piring plastik kecil. Zahra duduk dengan sangat hati-hati, seperti takut tempat itu menulari bajunya. Ia menatap sate itu seperti sedang menginterogasi musuh. Lalu ia menggigit, dan dunia berhenti. Lidahnya seperti tak percaya. Manis, gurih. Asap yang membalut daging empuk itu seolah berbicara dengan jiwanya. Ada sentuhan yang berbeda, seperti makanan yang dimasak dengan hati dan doa. Zahra mematung. Fahri menatapnya sebentar, lalu kembali ke arangnya tanpa komentar. Keheningan menguasai tempat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zahra tak bisa mengucapkan satu kalimat sombong pun. Apa bumbunya dari luar negeri? Tanya Zahra akhirnya. Suara agak serak. Bumbu dari dapur kecil. Hasil racikan sendiri. Bahan lokal, tapi doa yang penting. Jawab Fahri sambil tersenyum. Doa? Zahra mencibir. Apa maksudmu? Setiap pagi saya berdoa pada Allah. Kalau rezeki datang, biarlah melalui sate ini. Kalau cinta datang, ya biar ikut dibakar bersama arang. Kalimatnya ringan, tapi menghujam. Zahra terdiam. Hatinya terasa asing. Bukan karena makanan itu saja, tapi karena cara pria ini bicara. Penuh makna. Tak seperti lelaki kota yang hanya bicara uang dan kekuasaan.
Ia bangkit berdiri, merasa terancam oleh perasaan yang tak dikenalnya. Kau terlalu percaya diri untuk seorang pedagang kaki lima. Fahri hanya menunduk. Saya hanya percaya, semua orang punya nilai, meski bajunya berbeda. Kata-kata itu membuat langkah Zahra terhenti sejenak. Tapi egonya lebih besar. Ia kembali ke mobil, menutup pintu dengan keras. Tapi detik itu juga, hatinya sudah membuka celah yang selama ini ia tutup rapat. Di dalam mobil, Zahra tak bisa berhenti memikirkan wajah dan suara pria itu. Lidahnya masih menyimpan rasa sate yang sulit dijelaskan. Tapi bukan itu yang membuatnya gila. Ia seperti pernah mengenal suara itu. Entah dari mana. Seperti suara masa kecil yang terkubur. Dan malam itu, Zahra memandangi jendela kamarnya di apartemen mewah. Sementara pikirannya kembali ke warung kecil penuh asap itu. Ia menyesal tidak menanyakan nama pria itu. Tapi, mengapa jantungnya berdebar seperti ini? Hujan turun malam itu, tipis dan pelan. Seperti menyuarakan isi hati Zahra yang mendadak hening. Di balik dinding kaca apartemen lantai 30, ia berdiri diam, memandangi kota yang basah dan lampu-lampu jalan yang berpendar samar. Biasanya, ia sudah sibuk dengan wine dan laptop, menyusun strategi akuisisi perusahaan saingannya. Tapi malam ini, jari-jarinya hanya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ia menarik napas dalam. Satu tusuk sate. Satu tusuk sate telah membuat semua pikirannya berantakan. Bukan soal rasanya. Meskipun, ia harus mengakui, itu adalah rasa sate terbaik yang pernah disentuh lidahnya. Tapi bukan itu. Bukan itu yang mengusik batinnya sampai sekarang. Suara pria itu. Tatapan matanya. Caranya menjawab. Cara ia menyebut kata, doa. Zahra menggeleng, seakan ingin menghapus wajah Fahri dari pikirannya. Konyol, gumamnya. Aku tidak mungkin terobsesi dengan penjual sate. Ini gila. Namun, di ruang sunyi itu, pikirannya justru semakin gaduh. Ia mencoba membuka ponsel, mencari-cari nama warung atau lokasi pastinya. Tapi tidak ada. Tak ada papan nama. Tak ada jejak online. Seperti pria itu tidak ingin ditemukan. Zahra membuka CCTV mobilnya, memutar ulang rekaman saat ia turun dan menghampiri Fahri. Ia memperbesar wajah pria itu. Ada sesuatu yang familiar. Tapi ia tak bisa menjelaskan dari mana rasa itu berasal. Ia bukan tipe perempuan yang percaya pada getaran pertama. Tapi kini tubuhnya berbicara sebaliknya. Jantungnya berdetak lebih cepat hanya karena menatap rekaman. Tiba-tiba, ingatannya melompat ke masa kecil. Potongan kenangan yang samar. Ia berlarian di halaman rumah neneknya, bersama seorang anak laki-laki berkulit sawo matang. Anak itu selalu membawakan permen jagung, dan menyebutnya Putri Sore. Tapi wajah anak itu tak pernah ia ingat jelas. Tidak mungkin. Ia mengusap wajahnya kasar. Fokus. Zahra, kamu CEO. Bukan gadis ABG yang tergila-gila pada lelaki jalanan. Tapi suara dalam dirinya membantah. Lelaki itu bukan sembarangan. Ia bukan pedagang biasa. Cara bicaranya tenang, nyaris seperti orang yang sudah lama terbiasa berhadapan dengan kalangan atas. Ia tak gentar ditatap dengan hina. Ia tak merendah, tapi juga tidak sombong. Dan itulah yang membuat Zahra terguncang. Satu-satunya lelaki yang pernah membuatnya merasa kalah justru bukan dari lingkungan elitnya. Paginya, Zahra datang ke kantor dengan mata sembab. Make-up tebalnya tak cukup menutupi wajah yang kelelahan karena begadang. Karyawan menyambut dengan diam dan tunduk. Semua tahu, Zahra tidak boleh disapa jika ia dalam mode bisu. Ia duduk di ruangannya yang luas, menyalakan layar besar di hadapannya. Tapi bukan untuk melihat laporan keuangan. Ia membuka peta digital Jakarta, menandai lokasi tempat mobilnya berhenti kemarin. Arman. Ucapnya melalui interkom. Kau ingat warung sate tempat kita berhenti kemarin? Iya, Bu. Kenapa? Kau bisa antar aku ke sana malam ini? Hening sejenak. Maaf, Bu. Tapi seingat saya, warung itu sudah tidak ada. Saya lewat tadi pagi.
Bekasnya pun tidak terlihat. Zahra mencengkeram meja. Apa maksudmu tidak ada? Entah kenapa, Bu. Seperti tidak pernah ada warung di sana. Darah Zahra berdesir. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia bangkit, membuka lemari, dan mengambil coat panjang hitamnya. Malam ini ia akan kembali ke tempat itu. Ia harus memastikan bahwa Fahri nyata. Tepat pukul 8 malam, ia sampai di lokasi yang sama. Jalan sepi. Hujan rintik-rintik turun seperti semalam. Tapi yang ada hanya tembok kosong dan trotoar basah. Tidak ada warung. Tidak ada bekas arang. Tidak ada tanda kehidupan. Zahra melangkah pelan, seolah takut kakinya akan menabrak bayangan. Ia berdiri tepat di tempat ia duduk kemarin. Aroma sate itu masih ia ingat, seperti melekat dalam ingatan. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya lirih. Dari kejauhan, terdengar suara azan dari masjid kecil. Zahra menoleh. Hatinya terasa kosong, tapi juga penuh. Seperti ada yang tertinggal. Seperti ada yang belum selesai. Ia tidak tahu nama pria itu. Tapi pertemuan itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dan jika benar dia menghilang begitu saja, maka ia akan mencarinya. Tak peduli siapa dia. Malam semakin larut. Zahra pulang dengan dada sesak dan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada bagian dari dirinya yang sama seperti sebelum pertemuan itu. Hatinya yang beku selama bertahun-tahun, mulai mencair. Dan itu membuatnya takut. Takut karena ada sesuatu dalam dirinya yang terus berbisik. Kau harus bertemu dia lagi. Apapun risikonya. Pagi itu langit tak sepenuhnya cerah. Awan kelabu menggantung di atas gedung-gedung Jakarta, seolah menyimpan rahasia yang belum ingin diungkap. Di balik jendela kantor pusat Az-Zahra Corp, Zahra berdiri diam. Matanya tajam menatap ke kejauhan, tapi pikirannya melayang ke tempat yang berbeda. Sebuah trotoar yang kemarin telah berubah menjadi kenangan kosong. Hatinya berdenyut dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti dikhianati oleh realita. Tempat yang ia kunjungi malam itu benar-benar kosong, seolah warung sate itu tak pernah ada. Tapi rasa daging yang masih melekat di lidahnya, dan tatapan Fahri yang terekam jelas di benaknya, bukan halusinasi. Itu nyata. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa pria itu nyata. Dan ia harus tahu siapa dia. Di ruangannya yang sunyi, Zahra membuka laptop dan mengetik cepat. Penjual sate menteng, warung sate viral, sate ternak menteng. Tak satu pun hasilnya menunjukkan wajah Fahri atau warung yang serupa. Ia mempersempit pencarian, mengakses basis data internal dari jaringan marketing dan intel bisnis Az-Zahra Corp, sumber yang biasa ia pakai untuk mengumpulkan info kompetitor. Ia mengunggah potongan wajah Fahri dari rekaman CCTV mobilnya ke sistem pencocokan wajah. Hasil, 0 kecocokan. Zahra memandangi layar dengan alis mengernyit. Bagaimana mungkin? Semua wajah yang pernah terekam di area publik biasanya muncul di sistem ini. Ia mengecek ulang, memperbesar gambar. Tak ada kesalahan. Tapi hasil tetap nihil. Pria itu seperti bayangan. Tak beridentitas. Tak terlacak. Seketika rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Zahra turun ke lapangan sendiri. Ia menanggalkan jas CEO-nya, mengenakan kaos polos dan jaket sederhana, menyamar. Selama 2 hari berturut-turut, ia mondar-mandir di kawasan Menteng, menanyai pedagang sekitar, tukang parkir, bahkan pemulung. Pak, beberapa hari lalu di sini ada yang jual sate. Cowok muda, kalem, kulit sawo matang Bapak lihat. Tukang parkir menggeleng. Saya tiap malam di sini. Neng. Nggak ada tuh yang jualan sate. Mas, seminggu ini ada orang baru buka warung sate di trotoar depan toko itu. Penjual gorengan melotot. Trotoar itu udah lama kosong. Mbak, nggak pernah ada yang jualan. Zahra mulai merasa tubuhnya dingin. Ini bukan hanya soal laki misterius, tapi seolah ia sedang mengejar sesuatu yang hanya dia sendiri yang lihat. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya. Tapi di tengah keraguannya, ada satu orang yang akhirnya berkata, "Mbak, saya lihat cowok seperti yang Mbak ceritakan.
Tapi dia datang malam-malam, sendirian, bawa gerobak, terus besoknya hilang. Kayak nggak niat dagang. Zahra langsung mengejar arah informasi itu. Ia mengunjungi beberapa pasar kecil, menelusuri jalur belakang, dan akhirnya berhenti di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di sana tinggal seorang wanita tua bernama Bu Nani, yang dikenal sebagai penjaga warung sembako dan penjual teh tubruk keliling. Zahra mengenal nama itu dari catatan lama neneknya. Begitu wajah Bu Nani melihat Zahra, ia tercekat. "Ya Rabi." "Zahra? Putri Bu Hamidah?" Zahra mengangguk. "Iya, Bu. Saya cari seseorang. Namanya Fahri." "Saya yakin Bu Nani mengenalnya." Wanita tua itu menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Fahri, dia seperti angin, Zahra. Muncul saat kau tidak menduga. Tapi setiap kali ia muncul, selalu ada perubahan besar." Zahra mengernyit. "Apa maksud ibu?" "Dia bukan sembarang anak. Dia menyimpan luka yang dalam. Dan aku tahu kau bagian dari lukanya." Ucapan itu menghantam Zahra seperti badai. "Saya? Tapi saya bahkan baru bertemu dia 2 hari lalu." Bu Nani menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kau mengenalnya jauh sebelum itu. Tapi hatimu terlalu sibuk menatap dunia, sampai lupa siapa yang dulu pernah menunggu." Zahra menahan napas. Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi Bu Nani justru bangkit perlahan. "Kalau kau sungguh ingin mengenalnya, jangan cari dengan mata. Cari dengan hati. Sebab yang dia bawa bukan gerobak sate, tapi pesan yang lebih dalam." Zahra pulang dengan kepala berat. Semakin ia mencari, semakin banyak teka-teki muncul. Ia duduk di kamar, memandangi lagi wajah Fahri di layar laptop. Tatapan mata itu tenang, tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada beban bertahun-tahun di balik senyum itu. Dan entah kenapa, Zahra mulai merasa takut. Takut bahwa ia akan menemukan sesuatu yang tak siap ia terima. Atau bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang dulu pernah ia miliki, tapi tak pernah ia sadari. Malamnya, ia duduk di balkon. Suara azan dari masjid dekat apartemen terdengar lembut menembus angin malam. Zahra menutup mata. Entah kenapa, ia merasa asing di hidupnya sendiri. Jabatan, kekayaan, kejayaan semua terasa hampa. "Fahri," gumamnya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, Zahra merasa kecil. Dan saat angin malam menyentuh pipinya, ada air mata yang jatuh perlahan. Bukan karena kehilangan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa sedang mencari sesuatu yang benar. Di sebuah rumah kecil di balik lorong sempit kawasan Jakarta Timur, suara arang yang menyala berdesis pelan. Asap tipis naik dari bara yang tertiup kipas bambu, menyatu dengan wangi bumbu kacang yang menguar ke seluruh ruangan. Fahri duduk di lantai, menatap tusuk sate yang baru ia baluri. Tangannya terampil, tapi wajahnya tidak tenang. Sejak pertemuan itu, dengan Zahra, hatinya tak lagi damai. Ia duduk lama di samping tungku itu, memandangi api seolah mencari jawaban. Di hadapannya, terpampang foto tua dalam bingkai kayu. 2 anak kecil sedang tertawa di bawah pohon mangga. Tangan mereka saling menggenggam. Di belakang foto itu, tertulis tulisan tangan, "Fahri Zahra, teman dunia akhirat." Fahri memejamkan mata. Rasa itu kembali. Luka itu menganga. Ingatan tentang malam ketika ayahnya pulang dengan darah di kepala karena diusir dari pabrik tempatnya bekerja. Saat itu, perusahaan tempat ayahnya mengabdi selama 20 tahun menuduhnya mencuri dokumen penting. Padahal, itu hanyalah jebakan dari orang dalam, permainan kotor di bawah nama besar, Az-Zahra Corp. Dan siapa yang kini memimpin kerajaan itu? Zahra Az-Zahra, gadis kecil yang dulu selalu tertawa di sisinya. "Allah," lirih Fahri, "kenapa pertemuan ini kau beri justru saat dendamku sudah penuh?" Ia berdiri, melangkah ke meja tua di sudut ruangan. Di sana, tertumpuk dokumen hasil penyelidikannya sendiri. Ia bukan hanya penjual sate. Ia pemilik identitas ganda. Di siang hari, ia menjalankan perusahaan besar miliknya sendiri, tanpa nama,
tanpa wajah di publik. Di malam hari, ia menyamar jadi pedagang kecil yang sengaja diposisikan di lokasi dekat perusahaan Zahra. Semua ini bagian dari rencana besar. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, seperti apa wajah perempuan yang keluarganya menghancurkan hidup keluarganya. Dan ketika ia melihat Zahra turun dari mobil mewah, dengan nada sombong dan tatapan merendahkan, semuanya seperti konfirmasi. Ia tak berubah. Tetap seperti keluarganya. Angkuh, tinggi hati, tak mengenal penderitaan bawah. Tapi Fahri tidak siap dengan satu hal. Tatapan Zahra setelah mencicipi satenya. Tatapan yang kosong, rapuh. Lalu perlahan berubah menjadi ketertarikan? Atau luka yang terpantul kembali? Ia menolak percaya itu tulus. Dia hanya tertarik karena rasa sateku. Mungkin juga karena penasaran. Bukan karena aku. Namun, bayangan Zahra terus datang di malamnya. Wajahnya saat termenung. Matanya yang seperti kehilangan sesuatu. Ada sesuatu dalam diri Zahra yang tidak sesuai dengan semua yang telah Fahri persiapkan untuk dibenci. Itulah yang membuatnya bimbang. Dendam adalah rencana. Tapi cinta, kenangan, dan takdir, semuanya datang tanpa bisa ia perintah. Fahri duduk di sajadah, menundukkan kepalanya. Hanya suara kipas dan detak jarum jam yang terdengar. Di hadapan sajadah itu, ada kitab yang lusuh, penuh coretan. Ia membuka halaman yang dulu sering dibacanya bersama sang ibu. Jika hatimu dilukai oleh manusia, jangan balas dengan luka yang sama. Sebab bisa jadi, yang kau lukai adalah takdir yang sedang menuntunmu pulang. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu apakah ia masih sanggup meneruskan rencana itu. Tapi ia juga tak bisa melupakan penderitaan ibunya, perempuan tangguh yang meninggal dalam ketidakadilan, yang setiap malam mendoakan agar Fahri menjadi lelaki kuat, bukan lelaki kejam. Bu, maafkan aku kalau rencanaku ini akan menyakitinya. Tapi aku hanya ingin dunia tahu bahwa kita tidak layak diinjak. Aku ingin nama ayah dibersihkan. Dan jika Zahra harus menangis karenanya, biarlah. Tapi hatinya tidak setegas kata-katanya. Keesokan malam, Fahri kembali membuka gerobak sate. Tapi kali ini, ia berdiri lebih lama menatap jalan raya. Menunggu, menanti, mungkin, berharap, tapi Zahra tidak datang. Ia merasa kecewa. Dan itu cukup membuatnya sadar, dirinya sudah berada di batas yang berbahaya. Ini bukan balas dendam, ini sedang berubah jadi pertaruhan perasaan. Ia menghela napas panjang. Orang-orang mulai datang membeli. Ia kembali melayani, tersenyum, menunduk sopan. Tapi pikirannya berkelana. Setiap senyuman pelanggan adalah waktu yang bergulir. Setiap jam yang lewat, hatinya semakin kacau. Hingga seorang lelaki bertubuh besar berdiri di depannya malam itu. Bos kirim pesan. Jangan lupa rencana. Minggu depan semua dimulai. Katanya pelan. Fahri hanya mengangguk. Dalam diam, ia mengerti. Rencana pembalasan itu sudah tak bisa ditunda. Ia harus memilih, lanjut dengan niat, atau berhenti dan menanggung semua luka masa lalu sendirian. Malam itu, ia berdiri lama di depan cermin kecil. Ia tak melihat wajah penjual sate. Ia melihat seorang pria yang sudah berdiri di persimpangan hidup. Di satu sisi, ada keadilan yang ia tuntut. Di sisi lain, ada Zahra. Dan ia tahu yang satu akan melukai yang lain. Hari itu Zahra merasa lelah secara aneh. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena hatinya terasa penuh. Penuh oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Sejak pertemuannya dengan Bu Nani, pikirannya tak bisa tenang. Nama Fahri bukan lagi sekadar lelaki yang ditemuinya di pinggir jalan. Nama itu kini menjadi bayang-bayang yang menyeretnya ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Masa lalunya sendiri. Sore itu, Zahra menyendiri ke rumah peninggalan almarhumah neneknya di daerah Ciputat. Rumah itu telah lama tak ia kunjungi. Terakhir kali ia ke sana adalah saat usia belasan, sebelum ia benar-benar menjadi bagian dari dunia bisnis dan kekuasaan. Rumah besar bercat putih yang kini mulai kusam, dengan halaman penuh rumput liar, seakan menyimpan serpihan waktu yang tak pernah selesai.
Zahra masuk pelan. Jari-jarinya menyusuri dinding yang retak. Aroma kayu tua dan debu menyambut seperti sahabat lama. Ia berjalan menuju kamar belakang. Kamar masa kecilnya saat menginap di rumah nenek. Tempat di mana ia pertama kali belajar menulis, tertawa lepas, dan mencintai seseorang tanpa sadar. Di sudut lemari tua, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Ia ragu membuka. Jantungnya berdebar tak wajar. Tapi ketika tutup itu terbuka, selembar surat jatuh perlahan ke lantai. Zahra membungkuk. Tangannya gemetar saat mengambil kertas yang mulai menguning. Di sana tertulis dengan spidol biru, dengan tulisan tangan kecil dan tak rapi. Untuk Zahra, putri sore. Kalau nanti kita besar, aku janji akan tetap jagain kamu. Jangan lupa, namaku Fahri. Jangan cari aku. Biar aku yang cari kamu. Tapi janji ya, kamu tetap jadi Zahra yang baik. Tubuh Zahra membeku. Fahri, ia membaca ulang nama itu. Berkali-kali. Nafasnya pendek. Matanya panas. Kenangan itu langsung datang seperti gelombang. Ia ingat, saat kecil, ia punya sahabat lelaki yang selalu menemaninya main di bawah pohon mangga. Anak itu sering membawa permen, membuatkan origami dari koran bekas, dan selalu memanggilnya Putri Sore. Dan anak itu, dulu, pernah menghilang tiba-tiba. Keluarganya diusir dari kontrakan karena ayahnya dituduh mencuri di perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan itu, Zahra jatuh terduduk. Perusahaan itu adalah perusahaan ayah Zahra dulu sebelum diwariskan padanya. Tangannya gemetar saat ia memegang surat itu. Ia merasa tubuhnya dikhianati oleh waktu. Bagaimana mungkin ia lupa? Bagaimana bisa nama Fahri terhapus begitu lama? Tapi kini ia tahu, pria yang menjual sate itu bukan orang asing. Dia adalah bagian dari hidupnya yang hilang. Kenapa kamu nggak cari aku, Fahri? Bisiknya lirih. Tapi kemudian ia sadar, pria itu tidak menghilang. Pria itu kembali. Dengan wajah yang lebih tenang, suara yang lebih dalam, dan rahasia yang lebih besar dari sekadar cinta masa kecil. Zahra berdiri, menyusuri kamar, mencari lagi sesuatu yang bisa menjelaskan. Ia membuka laci-laci lama, menemukan album foto, coretan-coretan lama, bahkan potongan pita dari hadiah ulang tahun masa kecilnya. Tapi tak ada foto Fahri. Ia menyadari, ibunya dulu membuang semua yang berkaitan dengan keluarga Fahri setelah tuduhan pencurian itu meledak. Tapi Zahra tahu, itu tidak adil. Bahkan sebagai anak kecil, ia ingat bagaimana Fahri selalu membelanya dari ejekan anak-anak lain. Ia ingat tatapan matanya saat terakhir kali datang ke rumah, berkata pelan, "Aku nggak nyuri, Zahra. Tapi ayah bilang kita harus pergi." Dan kini, anak laki-laki itu telah kembali dalam bentuk yang tak ia kenali. Ia bukan lagi Fahri kecil. Ia adalah lelaki dewasa yang menyembunyikan identitasnya, menyamar, dan hadir kembali di hidup Zahra, sebagai misteri. Pertanyaannya kini bukan hanya, siapa dia? Tapi, apa yang dia inginkan dariku? Zahra keluar dari rumah tua itu dengan surat di tangan. Matahari sudah condong ke barat. Sinarnya melintasi pepohonan dan menyorot wajah Zahra yang penuh kebingungan. Di mobil, ia menggenggam surat itu erat. Emosi berlarian dalam dirinya. Rasa bersalah, rindu, marah, bingung, dan takut. Fahri, kamu kembali karena aku? Atau karena sesuatu yang lain? Ia tahu ia harus bertemu lagi dengan Fahri. Tapi kali ini bukan sebagai CEO yang penasaran pada penjual sate. Bukan juga sebagai perempuan yang tertarik pada pria misterius. Tapi sebagai Zahra kecil yang pernah berjanji akan menunggu. Dan saat angin sore menyapu wajahnya, Zahra tahu, takdir sedang mempermainkan hatinya. Ia hanya berharap, permainan ini bukan untuk menghancurkannya. Gedung kaca megah di pusat Jakarta itu berdiri seperti menara kekuasaan. Az-Zahra Corp menggelar acara tahunan terbesar mereka, Investor Gala Night. Di dalam ballroom berlapis marmer, para pemilik saham, pemodal asing, pejabat, dan tokoh industri berkumpul dengan balutan jas mahal dan gaun mewah. Musik jazz mengalun lembut dari pojok ruangan,
sementara lampu kristal menggantung di langit-langit seperti bintang yang ditaklukkan. Zahra Az-Zahra berdiri di panggung utama, tersenyum formal saat menyampaikan pidatonya sebagai CEO. Wajahnya anggun, suara lembutnya terlatih, tapi siapapun yang menatap matanya malam itu bisa merasakan satu hal yang tidak biasa. Zahra tidak sepenuhnya hadir. Ada kegelisahan dalam bola matanya. Ada tanya yang menekan dadanya sejak ia membaca surat masa kecil itu. Hari-hari terakhir ini, ia hidup dalam pertanyaan, siapa Fahri sekarang? Dan malam ini, pertanyaan itu akan dijawab dengan cara yang tidak pernah ia duga. Acara dilanjutkan dengan sesi penandatanganan kerjasama strategis bersama investor baru yang disebut-sebut sebagai tokoh misterius dalam dunia startup Asia. Bahkan nama perusahaan pria itu pun belum diumumkan secara publik. Identitasnya dijaga rapat. Zahra sendiri belum pernah bertemu langsung, karena semua negosiasi dilakukan melalui perantara dan tim legal. Ladies and gentlemen, ucap pembawa acara. Please welcome the silent founder of Aerafend Group, investor kunci kita malam ini. The man behind the billion-dollar innovation, Tuan Fahri Ramadan. Seketika dunia Zahra terhenti. Suara mikrofon mengumandangkan nama itu begitu jelas. Semua hadirin bertepuk tangan, berdiri menghormati. Tapi Zahra tak sanggup bangkit dari kursinya. Tangannya menggenggam ujung gaunnya. Nafasnya tercekat. Ia merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Dan kemudian, dia masuk. Fahri melangkah pelan, mengenakan jas hitam dengan dasi perak. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, tapi ekspresinya tenang seperti biasa. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada sorot penuh arogansi seperti pengusaha muda lainnya. Hanya keteduhan yang mengintimidasi, dan wibawa yang lahir dari penderitaan. Semua orang melihatnya sebagai pahlawan investasi. Tapi di mata Zahra, pria itu bukan hanya investor. Dia adalah masa lalu yang datang dengan wajah masa depan. Fahri berdiri di samping Zahra di atas panggung. Keduanya bersalaman. Sekilas, ingat. Tapi jemari mereka bersentuhan. Mata mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Selamat malam, Nona Zahra. Ucap Fahri datar, tapi tajam. Zahra menelan ludah. Kau tahu. Fahri hanya tersenyum tipis. Sudah saatnya kau juga tahu. Setelah turun dari panggung, Zahra menyelinap keluar dari kerumunan. Ia tak tahan. Langkahnya cepat menuju taman belakang hotel. Matanya berkaca. Udara malam menusuk kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Ia butuh ruang bernapas. Beberapa menit kemudian, langkah pelan menghampirinya dari belakang. Kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Bisik Zahra, tak menoleh. Fahri berdiri di sampingnya, tangan di saku. Apa gunanya bilang, kalau kamu tak akan percaya? Jawabnya tenang. Aku percaya. Fahri menoleh padanya. Percaya? Dulu keluargamu membiarkan kami diusir tanpa suara. Ayahku difitnah. Ibuku jatuh sakit. Dan kamu menghilang. Zahra memejamkan mata. Aku masih kecil waktu itu. Dan sekarang, potong Fahri. Zahra menatapnya. Sekarang aku mencari kamu. Fahri menghela napas panjang. Zahra, aku kembali bukan untuk dikenang. Aku kembali karena aku ingin mengakhiri semua yang dulu dimulai dengan luka. Mata Zahra mulai basah. Balas dendam. Fahri diam. Sorot matanya menguat. Tapi bibirnya bergetar. Aku tidak tahu lagi apakah ini balas dendam, atau justru luka yang tak bisa aku sembuhkan. Hening di antara mereka seperti malam yang lupa berbicara. Angin berembus, membawa aroma bunga dan kenangan masa kecil yang tak pernah selesai. Seseorang memanggil nama Fahri dari kejauhan. Ia menoleh, lalu menatap Zahra lagi. Mulai besok, kita akan bekerja sama. Dunia akan tahu aku siapa. Tapi kamu, bersiaplah untuk melihat semuanya dari sisi yang tak pernah kamu bayangkan. Zahra menahan air matanya, tapi hatinya sudah koyak. Dan saat Fahri pergi, Zahra hanya bisa berdiri membisu. Malam ini,
Dunia menyaksikan kembalinya pria bernama Fahri Ramadan sebagai penguasa baru. Tapi baginya, Fahri tetaplah anak lelaki yang dulu pernah berjanji akan menjaganya. Dan sekarang, ia tak tahu apakah pria itu datang untuk menepati janji atau untuk menghancurkannya. 3 hari berlalu sejak gala night yang menggemparkan itu. Namun gemanya masih berdengung di telinga Zahra. Wajah Fahri yang berdiri tegak di panggung bisnis, penuh wibawa dan misteri, masih membayang jelas di benaknya. Sejak saat itu, dunia Zahra seperti tak lagi memiliki pijakan pasti. Ia menatap pantulan dirinya di kaca lift lantai 42. Cantik, kuat, berkuasa, tapi matanya tak mampu menyembunyikan keguncangan yang terus menyelinap ke dalam dada. Pagi itu, Imran menjemputnya untuk sarapan bersama, seperti biasa. Pria itu adalah tunangannya, pewaris perusahaan tekstil besar yang sudah menjadi mitra Az-Zahra Corp sejak lama. Imran dikenal banyak orang sebagai pria cerdas, berwawasan, dan ambisius. Tapi sejak Fahri muncul kembali ke panggung dunia, Imran berubah, dingin, cepat marah, dan mulai mempertanyakan semua hal yang Zahra lakukan. "Kamu terlalu sering diam akhir-akhir ini," ucap Imran saat mereka duduk di restoran hotel bintang 5. "Pikiranmu ada di dia, ya?" Zahra mengangkat wajahnya pelan. "Aku lagi banyak hal yang harus dipikirkan. Bukan cuma tentang satu orang. Sayangnya, kamu terlalu jujur. Aku bisa lihat matamu, Zahra. Kau berubah sejak pria itu muncul." Nada suara Imran menusuk. Wajahnya tak lagi ramah seperti biasanya. Tangan kirinya menggenggam cangkir kopi terlalu erat, seakan ingin memecahkannya. "Aku hanya menjalankan bisnis. Dan kalau Fahri membawa nilai untuk perusahaanku, aku akan bekerja sama. Itu saja," jawab Zahra tenang, walau hatinya bergetar. Imran menyandarkan tubuhnya ke kursi. Senyumnya datar, tapi ada api di matanya. "Dan bagaimana kalau aku bilang pria itu datang bukan untuk bisnis, tapi untuk menghancurkan kamu?" Zahra mengernyit. "Maksudmu?" "Fahri punya rencana. Dan kamu sedang digiring pelan-pelan untuk jatuh. Tapi kamu terlalu sibuk dengan perasaan masa lalu. Kamu lupa bahwa di dunia ini, siapapun bisa memanipulasi wajah polos jadi senjata." Kata-kata itu mengguncang batin Zahra. Tapi belum sempat ia menjawab, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Lihat email anonim yang dikirim ke kantor hukummu sekarang." Zahra langsung membuka aplikasinya, masuk ke sistem email hukum. Di sana, ada satu dokumen dengan subjek, Zahra Az-Zahra, target operasi investasi palsu. Matanya membelalak saat melihat lampiran, foto dirinya bersama Fahri, duduk di taman belakang hotel pada malam gala. Ada juga potongan percakapan yang tampak direkam dari jarak jauh. Diolah dengan narasi bahwa Zahra berencana mengalihkan sebagian aset perusahaan secara pribadi untuk bekerja sama dengan Fahri tanpa persetujuan dewan. "Ini fitnah," bisik Zahra. Imran menyandarkan dagunya ke tangan. "Itu hanya awal. Bayangkan kalau dewan komisaris tahu lebih dulu daripada kamu. Mereka bisa memakzulkanmu dari jabatan CEO." Zahra menoleh cepat. "Kau tahu soal ini sebelumnya?" Imran tertawa pelan. "Tentu saja. Aku yang atur permainan ini, Zahra." Dunia Zahra seperti runtuh. Napasnya sesak. "Kau menjebakku." "Bukan menjebak. Aku menyelamatkan. Menyelamatkan perusahaanmu dari pria yang akan merusaknya. Dan menyelamatkan kamu dari dirimu sendiri yang sedang dibutakan perasaan," ujar Imran dengan senyum dingin. Zahra berdiri. Dadanya naik turun. "Kau pikir aku akan tunduk setelah ini?" Imran ikut berdiri, merapatkan jasnya. "Aku pikir, ini waktu yang tepat untuk kau menikah denganku. Kita umumkan saja pernikahan kita bulan depan. Itu akan menenangkan dewan, menyelamatkan reputasimu, dan, siapa tahu, menghapus semua tuduhan sebelum mereka berkembang." Zahra menatapnya seperti melihat iblis. "Kau pikir aku bisa mencintai orang yang menusukku dari belakang?" Imran mendekat, berbisik. "Kau tak perlu mencintaiku. Kau hanya perlu tetap di atas. Dan aku,
akan jadi perisai yang menyelamatkanmu. Atau, kau bisa jatuh, sendirian. Malam itu, Zahra duduk di ruang kantornya yang sunyi. Lampu redup. Surat pengunduran dirinya sudah disiapkan di atas meja. Tapi ia tak bergerak. Ia menatap kosong keluar jendela. Dunia yang ia bangun dari umur 23 tahun kini bisa hancur hanya karena satu fitnah. Satu pengkhianatan. Tiba-tiba pintu terbuka. Fahri masuk. Tanpa ekspresi. Aku dengar semua. Zahra tidak menoleh. Bagus. Sekarang kau bisa pergi. Semua sudah hancur. Fahri berjalan perlahan. Lalu meletakkan satu flash disk di meja. Aku punya rekaman. Imran merekam semua rekayasa fitnah itu. Dia bodoh karena menyimpan backupnya di cloud terbuka. Zahra menatapnya kaget. Kau tahu semua ini akan terjadi? Fahri menatap dalam. Aku tidak pernah sepenuhnya pergi, Zahra. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang menghancurkan kamu. Bahkan kalau hatiku masih setengah ragu apakah aku datang sebagai penyelamat atau musuh. Air mata Zahra jatuh. Akhirnya, ia tak bisa lagi menahan semuanya. Ia menunduk, menutupi wajahnya. Kenapa kamu bantu aku? Fahri menunduk. Karena aku tahu rasanya dihancurkan tanpa bisa membela diri. Dan aku tahu, tidak semua luka harus dibalas dengan luka yang sama. Zahra menatapnya. Pelan. Tapi kamu juga bagian dari luka itu sekarang, Fahri. Hening. Fahri menjauh. Menuju pintu. Kalau memang aku menyakitimu, jangan maafkan aku dulu. Tapi lindungi dulu dirimu. Setelah itu, kalau kau masih ingin bicara, aku akan menunggu. Dan pintu tertutup. Langit Jakarta sore itu menggantung kelabu. Awan-awan berat menahan tangis. Seperti menunggu satu kejadian untuk menjatuhkan seluruh isinya. Jalanan mulai sepi. Angin bertiup kencang. Menerbangkan debu dan daun kering kemana-mana. Di antara hiruk-pikuk kota yang perlahan meredup, seorang perempuan berdiri diam di bawah pohon flamboyan di tepi trotoar, mengenakan mantel hitam dan skarf tipis yang sudah basah sebagian. Zahra menunggu. Sudah 1 jam ia berdiri di sana. Di tempat pertama kali ia mencicipi sate Fahri. Tempat yang tak pernah lagi ia temukan gerobaknya. Seolah hanya muncul sekali untuk menghancurkan seluruh pertahanannya. Tapi hari ini, entah kenapa, langkah kakinya kembali ke sini. Ia tak membawa sopir, tak pakai mobil. Hanya tubuh dan jiwanya yang lelah. Dan kenangan yang terus mengulang. Langit akhirnya tak kuat lagi. Hujan jatuh tiba-tiba. Deras, tanpa ampun. Orang-orang berlarian. Tapi Zahra tak bergerak. Ia tetap berdiri di situ, membiarkan air membasahi wajahnya, tubuhnya, hingga air mata yang jatuh pun tak lagi bisa dibedakan. Lalu, di tengah tirai hujan, sebuah sosok muncul perlahan dari kejauhan. Jasnya sudah basah. Rambutnya lepek. Tapi tatapan matanya tetap tajam. Seperti malam pertama kali mereka bertemu. Ia berdiri tak jauh dari Zahra. Nafasnya berat. Langkahnya pelan. Tapi pasti. Kau datang, bisik Zahra. Suaranya hampir hilang. Aku selalu di dekatmu. Hanya kau yang tak melihat. Zahra tertawa lirih. Tapi matanya berlinang. Kau menyamar jadi penjual sate. Kau masuk ke hidupku diam-diam. Kau bantu aku saat Imran hancurkan semuanya. Tapi kenapa? Apa sebenarnya yang kau mau dariku, Fahri? Fahri mendekat. Hujan tak membuatnya mundur. Ia berdiri tepat di depan Zahra. Menatap wajah yang basah oleh air hujan dan air mata. Aku datang untuk membalas. Awalnya. Tapi aku tidak sangka. Aku justru menemukan kembali sesuatu yang lebih dalam dari dendam. Cinta. Zahra menatapnya langsung. Fahri tak menjawab cepat. Matanya berkedip perlahan. Aku tidak tahu ini cinta atau luka yang berubah bentuk. Tapi setiap kali aku menatapmu, aku ingin melupakan semua alasan kenapa aku harus membencimu. Zahra terisak. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu Fahri yang dulu? Aku ingin lihat, apakah kamu masih Zahra yang sama? Atau hanya bayangan dari perempuan yang aku kenal dulu?
Dan saat Zahra menatapnya lebih dalam, ia sadar, mata itu bukan lagi mata anak kecil. Tapi juga bukan mata lelaki yang ingin menghancurkan. Mata itu adalah mata seseorang yang tersesat antara dua dunia, dendam dan cinta. Aku lelah, bisik Zahra. Aku capek jadi Zahra yang selalu harus kuat. Aku capek dicintai karena nama, dilihat karena jabatan. Aku capek jadi simbol kekuasaan. Fahri, kalau kau memang pernah mencintaiku, jangan hancurkan aku. Fahri meraih tangannya perlahan. Aku nggak pernah ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku juga bisa berdiri sejajar. Aku juga punya harga diri. Aku bukan anak kecil yang dulu bisa kamu tinggalkan tanpa kata. Aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk dipahami. Zahra menggenggam tangan Fahri dengan gemetar. Aku nggak pernah sengaja melupakanmu. Aku kecil. Aku dikurung dunia yang penuh aturan. Tapi kamu hidup di jalanan. Kamu bertahan tanpa bantuan siapapun. Dan sekarang, kamu lebih tinggi dariku. Tidak, Fahri menggeleng. Kita berdiri di tempat yang sama sekarang. Sama-sama terluka. Sama-sama kehilangan. Hujan makin deras. Tapi dua hati itu akhirnya saling bicara tanpa perlu teriak. Kenapa kamu datang malam ini? Tanya Zahra. Karena aku dengar kamu kesini. Dan karena hatiku nggak bisa diam di tempat lain. Zahra memejamkan mata, membiarkan air hujan membasuh semua emosi yang menumpuk. Aku tidak tahu harus apa, Fahri. Biarkan hujan menjawab. Kalau setelah ini kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menahan. Tapi kalau kamu mau percaya lagi, aku di sini. Hening. Dan di bawah hujan itu, Zahra akhirnya membenamkan wajahnya di dada Fahri. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa malu. Ia meluruh. Ia tak lagi menjadi CEO. Ia bukan Zahra Az-Zahra yang disegani. Ia hanya Zahra, seorang perempuan yang kehilangan pegangan, dan baru saja menemukan tangan yang ia cari sejak kecil. Fahri memeluknya erat, dan dunia di sekitar mereka seakan lenyap. Malam itu, mereka tidak bicara banyak lagi. Hanya genggaman tangan dan isak yang menyatu dengan suara hujan. Tapi yang tak terucap lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan. Keduanya tahu, luka mereka belum sembuh. Tapi malam itu, setidaknya, mereka sepakat untuk berhenti menyakiti. Malam itu, setelah pelukan di bawah hujan, Zahra tak bicara banyak. Ia hanya memeluk Fahri erat, seolah takut jika dilepaskan, semua ini akan kembali menjadi ilusi. Dan Fahri, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mengasah hati dengan dendam, membiarkan dirinya lemah di pelukan perempuan yang dulu ia jaga namanya dalam doa-doa kecil seorang anak. Namun, tak ada yang abadi dalam pelukan. Dan tak semua rasa cukup untuk menyatukan dua hati yang telah berdarah-darah menempuh jalan berbeda. Pagi berikutnya, Fahri duduk sendiri di musola kecil dekat rumahnya. Sejadah tipis terhampar, mushaf terbuka di pangkuannya, tapi matanya tak benar-benar membaca. Ia hanya menatap huruf-huruf itu dengan dada yang sesak. Dari balik jendela, suara adzan subuh telah lama berlalu. Tapi Fahri belum juga bergerak. Ia menunduk, mencoba mencari suara hatinya yang hilang di antara gemuruh pikirannya. Ya Rab, aku sudah melihat wajahnya menangis di dadaku. Tapi kenapa hatiku masih takut menyentuhnya? Langit di luar perlahan berubah dari kelabu ke jingga. Tapi batin Fahri justru semakin gelap. Ia kembali teringat malam itu. Pelukan Zahra, air matanya, suara lirihnya yang berkata, "Kalau kamu pernah mencintaiku, jangan hancurkan aku." Dan justru kalimat itu yang membuat Fahri semakin remuk. Bukan karena ia ingin menghancurkannya, tapi karena ia tak yakin apakah dirinya masih pantas untuk mencintainya. Sore harinya, Fahri berjalan menuju kediaman Ustadz Idris, pembimbing spiritualnya sejak dulu. Di rumah sederhana itu, Fahri disambut dengan senyum hangat. Ia duduk bersila di ruang tamu beralaskan karpet tipis, sementara Ustadz Idris menuangkan teh hangat ke gelas bening. "Wajahmu penuh kabut, Fahri," ucap sang Ustadz. Fahri tertawa hambar. "Mungkin karena aku sedang kehilangan arah."
Dulu aku datang padamu untuk menenangkan dendam. Sekarang aku datang lagi karena aku takut menenangkan cinta. Ustadz Idris mengangguk pelan. Karena cinta yang benar memang tidak tenang. Ia datang membawa pilihan. Bukan sekadar rasa. Fahri menunduk. Ustadz, aku mencintainya. Tapi aku juga sadar. Aku datang ke hidupnya bukan dengan tangan kosong. Aku datang dengan dendam. Dengan rencana. Dengan niat balas yang pernah kubangun selama bertahun-tahun. Lalu kau ingin bertanya, ujar Ustadz Idris melanjutkan. Apakah kau masih layak untuk memulai sesuatu yang baru bersama dia? Fahri mengangkat wajah. Matanya bergetar. Ustadz Idris tersenyum lembut. Nak, hidup ini tidak bersih dari kesalahan. Tapi Allah tidak menilai dari awal niat yang keliru, melainkan bagaimana akhir dari perbaikanmu. Tapi aku takut, Ustadz, kalau Zahra tahu seluruh niat awalku, mungkin dia akan membenciku. Mungkin dia akan hancur. Ustadz Idris memandang langsung ke matanya. Kalau kau menyayanginya karena Allah, jangan tunda kejujuran. Sebab cinta yang ditunda jujurnya akan membusuk jadi penyesalan. Fahri terdiam lama. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu, hatinya sedang diuji. Bukan tentang Zahra semata, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang luka? Atau ia siap menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas cinta, bukan hanya dendam? Malamnya, Fahri menulis surat. Tangan kirinya menggenggam pena, sementara tangan kanannya menggigil perlahan. Setiap kata yang ditulis seolah menggali luka sendiri. Zahra, aku datang padamu tidak bersih. Aku datang sebagai lelaki yang pernah ingin membuatmu jatuh. Tapi dalam setiap langkah yang kutempuh ke arahmu, Allah perlahan menghapus niat jahat itu dan menggantinya dengan rasa yang tak bisa kutolak. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah menjauh. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku ingin mencintaimu tanpa beban kebohongan. Kalau kau ikhlas, temui aku bukan sebagai CEO, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai penjual sate, tapi sebagai aku yang ingin memperbaiki semuanya. Jika tidak, aku tetap akan mendoakanmu. Dalam setiap sujudku. Fahri meletakkan surat itu di tangan asistennya. Antar ke apartemen Zahra. Pastikan hanya dia yang membacanya. Setelah itu, ia naik motor ke arah puncak. Ia butuh waktu, jarak, dan mungkin akhir dari semua pertanyaan. Tapi saat motor itu melaju dalam dingin malam, di dadanya terasa panas. Seolah cinta yang harusnya indah kini berubah jadi api yang membakar dari dalam. Di tempat lain, Zahra membuka surat itu malam harinya. Tangannya gemetar. Matanya basah. Ia membaca tiap kalimatnya perlahan, menahan tangis yang meledak di dada. Bukan karena kecewa, tapi karena di antara semua luka, hanya satu hal yang ia butuhkan. Kejujuran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zahra bersujud, menangis kepada Allah, bukan meminta jawaban, tapi meminta petunjuk. Karena ia tahu, saat cinta diuji di titik paling sakitnya, hanya iman yang mampu menuntun apakah harus menggenggam atau melepaskan. Hujan kembali turun di hari yang seharusnya cerah. Gedung pernikahan di kawasan elit Jakarta tampak megah, dipenuhi bunga putih dan lampu gantung yang menggantung seperti bintang. Para tamu berdatangan dengan senyum dan busana terbaik. Di pelaminan, terpampang nama pengantin, Zahra Az-Zahra O Imran Halim. Ya, dunia mengira kisah cinta ini akan berakhir seperti yang seharusnya. Pernikahan dua pewaris kekuasaan, dua anak kebanggaan keluarga besar, dua wajah yang diinginkan media untuk tampil sebagai simbol sempurna. Tapi kenyataan tak pernah seindah skenario. Karena di balik panggung, Zahra berdiri dengan gaun putih yang menggenggam tubuhnya seperti rantai. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup terlalu cepat. Hatinya kosong. Ia membaca kembali surat yang ditinggalkan Fahri beberapa hari lalu. Surat yang tak pernah bisa ia jawab. Dan hingga hari ini, Fahri belum pernah muncul lagi. Tidak di layar, tidak di kantor, tidak di kehidupan.
Seketika pintu ruang rias diketuk. Ibu Zahra masuk, tersenyum kaku. Semua sudah siap. Nak, ini saatnya. Zahra hanya mengangguk, tapi dalam dirinya, gemuruh tak tertahankan. Di luar, Imran berdiri angkuh dengan jas putih gading. Para undangan tersenyum melihatnya. Wartawan bersiaga. Tapi mata Imran tak menyentuh siapapun. Ia hanya menatap pintu aula, menunggu Zahra datang. Tapi di hatinya, ia tahu, Zahra tidak mencintainya. Pernikahan ini hanya formalitas, kontrak pemulihan reputasi, permainan bisnis. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah cepat menghentak. Semua menoleh. Zahra muncul, berlari, bukan berjalan. Dengan gaun pengantin yang terangkat separuh, ia melewati tamu-tamu yang terkejut. Air matanya menetes satu-satu. Wajahnya merah. Tapi bukan karena malu, melainkan karena keberanian yang baru ia temukan 5 menit sebelum semuanya dimulai. Imran maju 2 langkah. Zahra, apa yang? Berhenti. Zahra berteriak. Suaranya nyaring menembus seluruh ruangan. Ini salah. Aku salah. Zahra berdiri di tengah aula. Semua kamera menyorot. Tapi ia tak peduli. Aku minta maaf pada semua. Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa menikah hanya untuk menyelamatkan nama. Aku tidak bisa hidup tanpa hati. Suasana hening. Zahra membuka kerudungnya, lalu melangkah ke arah ayahnya yang terkejut. Izinkan aku memilih sendiri jalanku. Kali ini, bukan bisnis yang aku jaga, tapi nuraniku. Dan saat itu juga, dari arah pintu masuk, langkah seseorang terdengar jelas. Seseorang yang lama menghilang. Dengan pakaian sederhana. Tanpa jas. Tanpa dasi. Tapi matanya menatap Zahra dengan keyakinan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Semua mata menoleh padanya. Zahra menangis. Kenapa kamu datang? Fahri berhenti beberapa langkah dari pelaminan. Aku datang, bukan untuk mengambilmu, tapi untuk membiarkanmu pergi. Kalau ini jalan yang kamu pilih. Zahra menatapnya. Dan kalau ini jalan yang aku inginkan. Fahri menunduk. Maka aku bersaksi. Aku ingin mencintaimu bukan karena masa lalu, tapi karena kamu hari ini. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, seorang wanita tua berjalan pelan. Matanya menatap Zahra dan Fahri bergantian. Ia membawa map coklat tua yang tampak usang. Zahra, Fahri, ada satu hal yang harus kalian tahu. Zahra mengenal suara itu. Bu Nani. Wanita itu mengangguk. Sudah cukup kalian menanggung beban yang bukan milik kalian. Ia membuka map itu, menampilkan lembaran tua, akta kelahiran, surat adopsi, dokumen hukum rahasia. Semua orang terpaku. Fahri bukan anak dari pria yang dulu dituduh mencuri. Dia adalah anak kandung dari saudara ayahmu yang hilang dalam bencana kebakaran pabrik 25 tahun lalu. Dan sebelum meninggal, ayah Zahra sempat menandatangani surat adopsi darurat. Tapi karena situasi politik perusahaan, semuanya disembunyikan. Zahra gemetar. Maksud ibu? Dia bukan siapa-siapa dalam perusahaanmu. Tapi dia adalah segalanya. Dalam hidupmu. Air mata jatuh membasahi pipi Zahra. Ia memeluk Bu Nani erat. Sementara Fahri tak bisa berkata apapun. Dunia yang selama ini ia benci ternyata telah menyembunyikan kebenaran yang bisa menyelamatkan hatinya. Ia bukan lagi anak tertuduh. Ia adalah pewaris sah yang pernah dibuang oleh waktu. Zahra mendekat, menatap Fahri sambil berkata, "Kalau kamu bersedia, aku ingin menikah denganmu. Bukan di aula ini, bukan di atas pelaminan emas, tapi di hadapan langit, bumi, dan Allah." 1 minggu kemudian, di masjid kecil pinggiran kota, dengan saksi sederhana dan sepasang cincin biasa, mereka menikah. Bukan karena status, bukan karena dendam, tapi karena cinta yang akhirnya menemukan jalannya, melalui badai, air mata, dan kejujuran. Dan saat Zahra mengucap syukur di sajadah malam itu, ia tahu,
Kadang, Allah tidak memberikan jawaban dalam bentuk apa yang kita minta. Tapi Allah memberikan lebih dari itu. Hidayah dan cinta yang menunduk dalam sujud.